Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Para jamaah Allah yang dirahmati Allah, marilah yang paling utama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita semua kesehatan, kesempatan, sehingga alhamdulillah kita semua masih dipertemukan di bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah ini, tanpa ada halangan satu apapun, dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Dan tak lupa juga kita aturkan salawat serta salam kita kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaat beliau nanti di akhir zaman. Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia siang hari ini saya akan menyampaikan mengenai tausiah yang berjudul hak dan kewajiban dalam keluarga sakinah. Keluarga adalah institusi sosial terkecil yang di dalamnya terdapat anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, kakak, adik, atau bahasa Inggrisnya nuclear family, serta kedua orang tua, suami istri, dan kerabat lainnya, extended family. Masing-masing anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak anggota keluarga lainnya. Agar memenuhi hak dan kewajiban dalam keluarga yang menimbulkan suasana yang nyaman, diperlukan adanya pola hubungan antara anggota keluarga yang didasarkan pada kesetaraan nilai yang setara antar anggota keluarga. Komunikasi yang setara adalah komunikasi yang dilakukan dengan cara saling pengertian, penghargaan, dan penghormatan atau saling menghormati antara anggota keluarga. Jangan sampai di dalam keluarga kita, mohon maaf, salah satu dari anggota keluarga kita tidak rukun, tidak hidup harmonis, tidak saling menghargai, tidak satu pendapat. Apa terjadi? Mohon maaf, bisa jadi keluarga kita nanti akan berujung ke konflik yang sangat hebat. Cara saling pengertian, penghargaan, dan penghormatan antara anggota keluarga tadi yang saya sebut tadi. Setiap individu menjalin hubungan dengan landasan takwa dan rahmah. Dalam bab ini akan disampaikan tentang hak dan kewajiban suami istri, hak dan kewajiban antar orang tua anak, serta hak dan kewajiban dengan kerabat. Jamaah pemirsa warga Muhammadiyah yang saya hormati dan saya banggakan, yang pertama, hak dan kewajiban suami istri. Faktor yang sangat amat penting dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah adalah terpenuhinya kewajiban dan
hak suami istri dalam hidup berkeluarga, berumah tangga yang dilakukan dengan cara musyawarah bil ma'ruf, dengan dilaksanakannya akad nikah antara calon suami dan calon istri. Terjalinlah hubungan suami dan istri dengan sah menurut agama maupun sah menurut negara. Sebagai kewajiban suami dan istri, hak suami istri, hak istri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami menjadi kewajiban istri. Kewajiban dimaksud bisa gugur sepanjang yang memiliki hak merelakannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang pertama, kewajiban bersama suami istri. Di samping istri dan suami mempunyai kewajiban dan hak masing-masing, juga keduanya harus memperhatikan hal-hal penting yang berkaitan erat dengan kewajiban bersama suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Yaitu yang pertama, suami istri harus saling setia dan memegang teguh tujuan perkawinan. Yang B, suami istri harus saling menghargai, menghormati, mempercayai, dan berlaku jujur satu dengan yang lain. Yang C, suami istri harus berlaku sopan, santun, dan menghormati keluarga masing-masing, ya. Yang ke D atau yang keempat, suami istri harus menjaga kehormatan dirinya dan berlaku jujur terhadap dirinya dan pasangannya. Yang kelima atau E, setiap persengketaan harus dihadapi dengan ma'ruf, bukan mungkar. Mohon maaf, seringkali kita ini ya dihadapi dengan ma'ruf. Ma'ruf ini maksudnya dihadapi, misalnya ada masalah, si suami istri ini menghadapinya dengan yang baik-baik saja, jangan yang jelek-jelek, ya. Dan harus bersedia menerima penyelesaiannya. Jamaah yang dirahmati Allah, yang keenam, suami istri tidak mencari-cari kesalahan, ya. Suami maupun istri itu tidak mencari kesalahannya, saling mencari salahnya istri maupun salahnya suami pasangannya, dan harus berlapang dada dan pemaaf, ya. Jemaah dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, hak bersama suami istri. Suami istri halal bergaul dan masing-masing dapat memperoleh kesenangan satu sama lain atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua atau B, terjadi hubungan mahram semenda, yaitu istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterus ke atas. Demikian pula suami menjadi mahram ibu, istri neneknya, dan seterusnya ke atas. Yang ketiga atau yang C, terjadi hubungan waris mewarisi antara suami dan istri. Istri berhak mewaris atas peninggalan suami, demikian pula suami berhak mewarisi atas peninggalan sang istri, ya, saling mewaris. Yang keempat atau yang D, anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah, bernasab pada ayah dan menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibu. Jamaah rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Yang ketiga, kewajiban suami terhadap istri. Suami memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada suami, wajib menafkahkan keluarganya, terutama kepada istrinya. Nafkah dan bergaul secara ma'ruf, mu'asyrah bil ma'ruf. Kewajiban suami memberi nafkah kepada istri sebagai perimbangan terhadap fungsi reproduksi perempuan. Hal ini merupakan pemahaman terhadap surah An-Nisa ayat 34, Al-Baqarah ayat 233, dan Al-Aqaf ayat 15, sebagaimana telah dijelaskan pada bab 2. Kewajiban masyarah bil ma'ruf merupakan pengamalan surah An-Nisa ayat 19. Pergaulan yang baik dan pergaulan yang sopan merupakan salah satu unsur kebahagiaan rumah tangga. Bergaul dengan baik dan sopan dengan istri dan bersabar terhadap hal-hal yang tidak disenangi adalah perintah Allah yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 19. Dan bergaulah dengan mereka secara baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai suatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Quran Surah An-Nisa ayat 19. Bergaul dengan istri secara baik dapat mencakup sikap menghargai perlakuan yang baik serta meningkatkan taraf hidup dalam bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Juga melindungi dan menjaga nama baik serta memenuhi kebutuhan kodrat biologis. Banyak hadis Nabi SAW yang mengajarkan bahwa bersikap kasih sayang dan lemah lembut terhadap istri merupakan salah satu tanda kesempurnaan iman. Salah satu dari hadis tersebut adalah sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik, maksud kami yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya terhadap istrinya. Riwayat At-Tirmidzi. Hadis riwayat Tirmidzi. Kewajiban suami terhadap istri dilakukan dengan cara musyawarah bil ma'ruf adalah sebagai berikut. Yang A atau yang pertama, memberikan nafkah kepada istri dan mendukung istri untuk berkontribusi dalam memenuhi nafkah. Kemudian yang B atau yang kedua, memberi perhatian kepada istri dengan selalu menjaga kehormatan dan nama baik istri serta keluarganya. Yang C atau yang ketiga, menjadi mitra istri dalam mengokohkan budi pekerti atau akhlak yang mulia dalam keluarga. Yang keempat atau yang D, mendukung pengembangan potensi dan aktualisasi diri sebagai hamba dan khalifah Allah untuk beramal soleh. Kemudian yang kelima atau E, menciptakan hubungan yang demokratis dan seimbang dalam pengambilan keputusan dalam keluarga. Yang F atau yang keenam, menghindari berbagai bentuk kekerasan, baik itu ucapan maupun tindakan, yang mengakibatkan penderitaan fisik maupun psikologis seorang istri. Yang keempat, kewajiban istri terhadap suami untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan romantis antara suami dan istri
Islam telah memberi tuntunan dengan menetapkan kewajiban suami terhadap istri. Demikian juga istri telah ditetapkan kewajibannya istri terhadap suami. Hanya saja dalam menetapkan kewajiban istri, Al-Quran tidak menyebutkan secara lengkap, tapi menyebutkannya secara garis besar, yakni dalam surah Al-Baqarah ayat 228. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahunna misalul ladzi 'alaihina bil ma'ruf. Mereka para istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajiban secara ma'ruf. Apabila dikaitkan dengan hadis Rasulullah SAW, seorang perempuan bertanggung jawab atas rumah tangga suaminya, maka hal-hal tersebut dalam kewajiban suami juga menjadi kewajiban istri. Hal ini karena pasangan suami dan istri laksana baju yang saling menutupi dan melengkapi satu sama lain. Hunna libasa lakum wa antum libasa lahuna. Mereka itu pakaian bagimu dan kamu pakaian bagi mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Secara garis besar, kewajiban istri terhadap suami meliputi mentaati suami dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran dan kebaikan. Yang kedua atau B, menghormati suami serta bersikap baik dan santun kepada suami. Yang ketiga atau C, mengatur dan menjaga nafkah dan harta yang diberikan suami. Yang keempat atau D, meningkatkan suami dan mendialogkan dengan cara yang ma'ruf atas kelalaian dan dalam menunaikan kewajiban kebenaran dan kebaikan. Yang kelima atau yang E, memberi dukungan dan semangat kepada suami dalam mewujudkan akhlakul karimah kepada Allah Subhanahu wa taala, keluarga dan masyarakat, kemasyarakatan. Yang B, hak dan kewajiban orang tua dan anak. Yang pertama, kewajiban bersama orang tua terhadap anak. Anak merupakan bagian dari kehidupan keluarga. Anak adalah buah hubungan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Anak juga merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua untuk dirawat, diasuh, dibimbing dan dididik agar menjadi manusia yang solih solihah. Anak memiliki hak untuk dipenuhi oleh orang tua yang merupakan kewajiban orang tua kepada anak. Hak-hak anak merupakan hak yang melekat pada diri anak. Anak adalah pemilik hak yang wajib dihormati oleh pemangku kewajiban, yaitu orang tua, guru, orang dewasa lainnya, serta institusi masyarakat, pemerintah dan negara. Hak anak merupakan keniscayaan agar anak dapat tumbuh berkembang secara humanis sejalan dengan perkembangan kejiwaannya. Dalam konvensi hak anak atau KHA disebutkan bahwa hak anak yang harus dipenuhi meliputi range of survival and the lot for, hak untuk hidup dan kelangsungan hidup, the best interest of child, kepentingan yang terbaik bagi anak, dan recognition for free expression and participation, pengertian terhadap pendapat anak dan non-discrimination atau tidak berdiskriminatif. Hak anak yang harus dipenuhi oleh keluarga yang antara lain telah disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Hak anak yang dapat
dari orang tua dalam memberikannya nama yang baik, mendidiknya sopan santun, mengajarinya baca tulis, mengajarinya berenang dan melempar panah atau lembing, berolahraga, memberi rizki kepada anak hanya dengan baik-baik saja, dan mengajarinya, mengantarkannya ke pintu gerbang perkawinan apabila telah mendapat jodoh. Riwayat Al-Hakim. Hadis riwayat Al-Hakim. Kewajiban orang tua terhadap anak diarahkan kepada pengembangan potensi anak secara optimal, baik itu fisik, psikis, sosial maupun spiritual. Anak dipandang juga sebagai generasi penerus yang akan menerima warisan nilai dan budaya dari generasi-generasi sebelumnya, dan selanjutnya akan mengembangkan warisan tersebut menjadi lebih berdaya guna dan berhasil guna. Di dalam Islam, anak atau keturunan merupakan penerima waris nilai Islam yang berkembang sejak Rasulullah SAW dan diteruskan oleh pengikut-pengikutnya sebagaimana dalam surah Maryam ayat 5-6. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku, penerusku, sepeninggalku. Sekarang istriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku lebih dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagiaan keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi. Quran surat Maryam ayat 5-6. Untuk menyiapkan generasi penerus bangsa dan pewaris nilai-nilai Islam, orang tua memiliki kewajiban untuk melakukan pendidikan Islam sebagaimana ditegaskan dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Hal ini mengandung pengertian bahwa tugas orang tua itu adalah mendidik, mengarahkan, dan membimbing anak dan keturunannya menjadi generasi yang terbebas dari ancaman siksa api neraka. Orang tua mempersiapkan anaknya agar mampu melaksanakan tugas hidup dengan baik sebaik-baiknya dan mampu mengemban tugas sebagai khalifah di bumi. Orang tua juga jangan sampai meninggalkan anak dan keturunan yang lemah dalam menghadapi tantangan hidup. Allah telah menegaskan dalam surah An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yahsa alladina law tarakum min khalafihim duriya sihafa hafu alaihim. Dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Ayat ini merupakan perintah kepada orang tua agar mereka mempersiapkan anak dan keturunan mereka menjadi generasi penerus yang mampu bertanggung jawab dalam mengemban tugas-tugas dan menjawab tantangan zaman dengan orang-orang yang berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dikaruniai keluarga dan anak keturunan yang menyenangkan hati. Untuk mempersiapkan anak keturunan agar mampu menerima nilai-nilai agama Islam dan bertanggung jawab dalam mengemban tugas yang dibebankan kepadanya, orang tua berkewajiban memberi pendidikan Islam sejak masa kehamilan sampai
mengantarkan ke jenjang pernikahan yang suci. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, pentingnya pendidikan pada masa pernatal. Disyariatkan prenatal, prenatal diisyaratkan Allah dalam surah Al-Luqman ayat 14. Wasoina nisana biwalidihi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anisa kurri li wali walidai ilal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baiklah kepada ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapitnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu bapakmu, hanya kepada kau kembalimu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Model pendidikan pada masa bayi dapat difahami dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberi pengertian bahwa kewajiban orang tua terhadap anak dalam menunaikan tugas dan tanggung jawabnya adalah yang A. Pendidikan prenatal. Apa yang dimaksud dengan pendidikan prenatal? Pendidikan orang tua terhadap anaknya dimulai sejak dalam kandungan, baik bahkan dimulai sejak melakukan hubungan suami istri. Rasulullah SAW menuntunkan doa ketika suami istri melakukan hubungan seksual, yaitu Allahumma janiba nisayudana wa janib marasqa. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah setan dariku dan jauhkanlah setan dari anak yang engkau berikan kepadaku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa warga Muhammadiyah yang saya hormati. Pada masa ini ibu perlu menjadi kesehatan diri, baik kesehatan fisik, jiwa maupun spiritual. Karena apa? Kondisi ibu akan mempengaruhi tumbuh kembang janin. Keterlibatan ayah dalam mendidik anak pada masa prenatal diantaranya dilakukan dengan membuat suasana nyaman dan menyenangkan, agar kestabilan emosi ibu terjaga. Yang demikian ini akan berpengaruh positif terhadap sembuh kembang bayi atau janin, tumbuh kembang janin maksud kami. Yang kedua, anak yang baru lahir hendaknya didoakan agar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala godaan dan gangguan. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia berkata, aku kelahiran seorang anak lelaki, kemudian aku bawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diberinya nama Ibrahim alaihi salam. Lalu diusap langit-langit mulutnya dengan kurma dan didoakan dengan barokah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan warga Muhammadiyah kami yang saya hormati. Kemudian doa istri Imran saat melahirkan Maryam binti Imran ibu Nabi Isa alaihissalam dalam surah Ali Imran ayat 36. Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun
Dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya perempuan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada setan yang terkutuk." Quran Surat Al-Imran ayat 36. Jamaah rahimahullah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, doa Nabi Muhammad SAW yang dibaca pada saat kelahiran Hasan bin Husain dari Abu Abbas radhiyallahu anhu berkata adalah Nabi Muhammad SAW memohonkan perlindungan kepada Hasan bin Husain seraya berkata, sesungguhnya Nabi Ibrahim memohon perlindungan bagi Ismail dan Ishak. Aku berlindung dengan firman Allah dan sempurna dari segala godaan setan, gangguan dari jenis binatang, dan serangan yang mematikan dan penggoda yang jahat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jamaah rahimahullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait dengan kebiasaan masyarakat mengazani bayi pada telinga kanan dan mengikomati atau mengomati pada telinga kirinya, diketahui bahwa kebiasaan ini berkembang berdasarkan hadis Nabi dalam buku Tanya Jawab Agama. Disebutkan bahwa Muhammadiyah dalam Qorar tarjihnya tidak mengamalkan hadis tersebut, tidak mengamalkan mengadaninya di kuping, di telinga kanan maupun mengomatinya di telinga kiri. Tidak mengamalkan hadis tersebut dikarenakan ada penilaian bahwa hadis itu lemah, adapun hadisnya. Dari Ubaidillah binti Abi Raf, dari ayahnya diriwayatkan bahwa ia berkata, aku melihat Rasulullah SAW berazan dengan azan sholat di telinga Hasan bin Alif ketika Fatimah melahirkannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis di atas jika dijadikan pegangan maka dapat kita mengerti bahwa Rasulullah SAW mengadani Hasan karena waktu kelahirannya bertepatan dengan sholat dan untuk kepentingan pendidikan. Kalimah thayyibah, kalimah yang baik yang dilantunkan di telinga bayi, memberi situasi positif terhadap aktualisasi tauhid, sehingga fitnah-fitnah kemanusiaan yang telah dibekalkan Allah Subhanahu wa ta'ala sejak masa parennatal atau masa kecil, masa bayi. Karena itu bila suara yang pertama kali didengar bayi adalah lantunan kalimah thayyibah, maka seirama dengan potensi ketauhidan. Jamaah rahimahullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ke-7 dari kelahiran hendaknya diberi nama yang baik-baik dan sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang mampu diutamakan melakukan akikah, yaitu menyembelih 2 ekor kambing bagi anak laki-laki dan 1 ekor kambing bagi anak perempuan. Rasulullah SAW mengakikahi cucunya Hasan bin Husain masing-masing 1 kambing. Biasanya dagingnya dimasak dan dibagikan kepada sanak kerabat dan tetangga sekitar. Biasanya dagingnya dimasak dan dibagikan kepada sanak kerabat dan tetangga. Pada hari itu pula hendaknya rambutnya dicukur bersih atau gundul. Tidak perlu dicukur, cukup dibersihkan dan disisir dengan baik. Jamaah yang telah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tuntunan tersebut berdasarkan pada hadis berikut ini.
Rasulullah SAW bersabda, tiap-tiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih sebagai tebusan pada hari ketujuhnya dan diberi nama pada hari itu, serta dicukur kepalanya. Hadis riwayat 5 ahli hadis dan disahihkan oleh At-Tirmidzi. Jamaah rahimahullah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang B, kewajiban orang tua terhadap anak pada masa kanak-kanak. Yang pertama, bila telah mencapai saatnya anak laki-laki dikhitankan atau disunatkan. Sunnah sebagaimana sunnah Nabi Muhammad SAW. Memang tidak ada perintah agama untuk mengadakan walimah khatimah, tetapi untuk menggembirakan anak-anak tidak ada salahnya bila diadakan jamuan ala kadarnya saja. Dasar hukum khitan mengikuti milah Nabi Ibrahim alaihissalam seperti disebut dalam surah An-Nahl ayat 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittahi millaha Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim seorang yang lurus. Quran surah An-Nahl ayat 123. Khitan perempuan merujuk pada hadis Abu Dawud Ummu Atiyah. Dari Ummu Atiyah al-Hasiyah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ada seorang perempuan juru sunat para perempuan Madinah. Rasulullah memberikannya pesan, jangan berlebihan karena bagian itu adalah bagian kenikmatan perempuan dan bagian yang paling disukai suami. Riwayat Abu Dawud. Hadis riwayat Abu Dawud. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk besok kita lanjut lagi ke materi ini, masih mengenai kewajiban orang tua terhadap pada masa kanak-kanak. Sekali lagi, minggu depan insya Allah kita akan bahas mengenai kewajiban orang tua terhadap anak pada masa kanak-kanak yang nomor 2. Hari ini alhamdulillah cukupkan sekian. Demikian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan selamat menunaikan ibadah puasa yang ke-11. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Saya akhiri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Nun wal qalam yasurun wa billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Nasru minallah fataqah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.